baik, perkenalkan nama saya Anantya Bineno. Saya adalah mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Fisik, Prodi Sosiologi semester 9. Nah, video ini dibuat dengan maksud untuk melengkapi tugas kedua dari mata kuliah Perubahan Sosial Budaya dengan judul Kejahatan Selebar dan Perubahan Sosial tahun 1800 sampai dengan 1850. 16 Maret 1929 mencatat pidato terakhir sekarat dan pengakuan James Melville dan anak-anak James dan Mary atas kejahatan pembunuhan pasangan yang berpergian. Kisah selebaran kejahatan nyata ini merupakan contoh klasik dari genre yang memfokus penelitian ini. Sisi lebar adalah salah satu bentuk sastra jalanan dan selama hampir 300 tahun hingga pertengahan abad ke-19, mereka dicetak dan dijual di seluruh negeri. Mereka diterbitkan dalam berbagai topik, mulai dari topik politik hingga skandal kerajaan. Tetapi subjek paling populer yang diliputi oleh kalangan luas tidak diragukan lagi terkait dengan kejahatan dan hukuman, terutama pembunuhan dan eksekusi. Lebar sebagai sumber, diskusi metodologi dan gambaran umum, temuan kunci, seperti yang dinyatakan dalam pendahuluan. Buku ini menjadikan studi kriminologis pertama yang diakui tentang kejahatan dan eksekusi di awal abad ke-19. Oleh karena itu, diskusi dan penjelasan tentang metode dan kerangka analisis sangat penting. Paling tidak karena beasiswa Bjorn dalam beberapa tahun terakhir telah sangat dikecewakan oleh kurangnya ini oleh orang lain. Hal ini sebagai dapat disebabkan oleh minat intelektual dalam genre ini. Karena sebagian besar pekerjaan sebelumnya dilakukan oleh sejarawan dan sarjana sastra yang memiliki pendekatan investigasi dan metode penyelidikan sendiri. Namun, ini jarang dibahas secara terbuka dalam karya mereka, dan seperti Godfrey 2012 menyatakan, keengganan dan tampak untuk mengungkapkan rincian metodologi ini menyiratkan ketidaktertarikan yang baik dan kebingungan yang disengajakan dari metode penelitian yang tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat diterima paling buruk. Memang kurangnya metode juga dapat menyebabkan ketidaktepatan konseptual dan tidak ada tempat yang lebih jelas daripada di penelitian luas sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan studi kriminologis tentang bentuk, fungsi, dan makna keseluruhan dari sisi lebar. Berdasarkan interpretasi dari konten kolektif genre tertentu, analisis wacana dianggap sebagai kerangka analisis yang paling tepat karena berfokus pada teks sebagai primer. Sumber data dan tindakan komunikasi dalam konteks budaya, wacana mengacu pada seperangkat makna, metafora, representasi, gambar, cerita, atau menyatakan yang bersama-sama menghasilkan versi peristiwa tertentu. Dan dengan demikian, analisis terdapat hal-hal yang terkandung dalam sisi lebar tidak hanya menawarkan metode praktis untuk interogasi, dokumen sejarah, tetapi juga memberikan tautan dengan kerangka teoritis yang dipilih dari buku ini. Misalnya, studi tentang sisi lebar ini bertujuan tidak hanya untuk mengidentifikasi narasi tertentu, tetapi juga berusaha untuk mengungkapkan bagaimana teks-teks ini masuk akal dalam kehidupan budaya mereka yang menafsirkannya, dan untuk memahami bagaimana mereka menghasilkan makna dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini adalah anggapan dari penelitian bahwa lebar harus dibaca sebagai bentuk komunikasi budaya dan bahwa analisis konten semiotik mereka karena itu secara langsung berkaitan dengan bagaimana orang menggunakan sebagai sumber daya sosial dan
komunikatif dalam rangka untuk menghasilkan wacana dan bertindak secara sosial. Ide kunci dari analisis wacana adalah bahwa wacana menciptakan batas-batas di sekitar apa yang terlihat ada atau benar. Jadi, tujuan utama dari penelitian ini tidak hanya untuk menemukan apa yang dianggap layak dikatakan atau diketahui oleh produser dan pembaca kontemporer abad ke-19 tentang kejahatan dan hukuman, tetapi juga untuk mencoba memahami bagaimana teks-teks sosial ini dapat diartikan sebagai tindak tutur dan dianalisis sesuai dengan fungsi praktisnya. Analisis wacana mensyaratkan bahwa potongan teks diperiksa untuk mengungkapkan perangkat linguistik dan retoris yang digunakan dalam konstruksinya. Meskipun definisi ini tampak sederhana, sebagai metode penelitian jauh lebih dekat daripada sekedar membaca teks yang biasanya diadopsi oleh sejarawan dan sarjana sastra. Kunci untuk buka kunci teks apapun dalam praktis dekonstruksi adalah identifikasi kata-kata inti, konsep, tema, dan hiasan di dalamnya. Jelas, dekonstruksi satu sisi lebar akan menjadi proses yang cukup sederhana, tetapi untuk menyoroti 650 tema dalam konsep sentral, dari mereka sistem analisis yang konsisten harus dibuat untuk penelitian ini. Untuk melakukan ini, studi pencontohan awal dilakukan dengan menggunakan perkiraan 5% sampai dari sampel dari sisi luas total 34. Hal ini memungkinkan untuk identifikasi kategori inti untuk analisis yang didasari pada konten sisi lebar. Dan dari sini, klarifikasi pengkodean dirancang untuk memungkinkan pengumpulan data utama, di mana masing-masing dari 650 sisi lebar memiliki lembar kode yang dipatuhi untuk menyusun konten mereka. Dan dari data ini kemudian secara manual dimasukkan ke dalam database untuk mengidentifikasi tema dan konsep yang muncul dalam narasi spesifik mereka. Sumber lebar. Dalam upaya untuk mendapatkan keaslian, banyak sisi lebar dalam sampel yang benar-benar mengintip sumber informasi mereka, dan ini terbagi dalam 3 kategori utama, yaitu informal, resmi, dan koran. Sumber informal cenderung tidak jelas dan tidak disebutkan namanya, dan digunakan terutama untuk laporan kejahatan dibandingkan dengan pengadilan dan eksekusi. Misalnya berikut ini rincian pembunuhan yang telah dikonfirmasi oleh saksi mata. 3 jenis sumber ini akan berguna untuk menunjukkan rasa kesenggangan jurnalistik yang mungkin telah berkontribusi pada kelayakan berita dari acara tersebut. Tetapi sebagai tambahan, banyak penulis dari sisi lain menegakkan keakuratan dan kebenaran konten mereka dengan mengklaim bahwa akun mereka berasal dari otoritas yang baik, yang dapat diandalkan atau dijamin. Dan beberapa bahkan akan mengklaim telah dipanggil untuk menyaksikan sendiri di TKP. Sumber informasi yang lebih formal berasal dari berbagai kegiatan dan lembaga peradilan pidana resmi yang menyoroti betapa membebankan dan terlibatnya perdagangan selebaran dalam semua aspek peradilan pidana. Beberapa pertanyaan menarik dikemukakan oleh data ini, dan salah satunya menyangkut klaim akademis lain bahwa pada abad ke-19, jika bukan akhir abad ke-18, sebagian besar penduduk termasuk kelas kerja, terutama membaca koran sebagai sumber informasi mereka utama tentang kejahatan. Namun, jika ini benar, lalu mengapa pekerja miskin rela mengeluarkan uang untuk pihak yang hanya memuntahkan konten yang sama? Bukankah lebih mungkin bahwa penulis dan pencetak selebaran menyaring laporan surat kabar ke publik yang masih belum terpelajar atau cukup
fasih untuk membaca aslinya. Juga apakah sibling dari beberapa konten sisi lebar dari lebih banyak surat kabar, kelas menengah membuat mereka kurang otentik sebagai sumber sejarah untuk wawasan tentang sikap dan perspektif kelas pekerja. Tanggal spesies kejahatan tidak selalu dikutip secara luas atau hanya diberikan indikasi yang tidak jelas. Misalnya hari ini, tadi malam, Kamis lalu, atau hanya sediakan suatu hari dalam bulan. Kurangnya detail ini, meskipun membuat frustasi bagi para peneliti zaman modern, tidak akan menjadi masalah bagi pembaca kontemporer karena selebaran dibeli dan diterbitkan setiap hari, sehingga berita mereka segera. Juga beberapa kejahatan yang lebih sensasional akan sangat familiar bagi mereka sehingga rincian yang lebih biasa seperti tanggal tidak diperlukan. Alasan lain mengapa selebaran mungkin tidak berisi tanggal tertentu kejahatan adalah karena itu hanya dimaksudkan untuk membahas tema umum daripada insiden atau peristiwa tertentu. Atau selebaran bisa saja menjadi membahas tema umum daripada insiden atau peristiwa tertentu, dan selebaran bisa saja menjadi ayam atau menarik, istilah yang digunakan oleh orang-orang sesaman untuk cerita palsu atau narasi yang menipu. Meskipun ini hampir tidak ada dalam sampel ini, dan sebagian besar sisi dari periode ini tampaknya melaporkan peristiwa kriminal yang sebenarnya, tentu saja memungkinkan untuk mengetahui tanggal kejahatan tertentu jika tidak dicetak dalam sisi lebar dengan cara lain, seperti catatan pengadilan, penjara, dan paroki, daftar tahunan, dan kalender, juga surat kabar dan selebaran terkait lainnya. Tempat kejahatan. Peta tersebut hanya menunjukkan yang terjadi di daratan Skotlandia dan Inggris, karena ini adalah mayoritas terbesar dan menyebar sejauh utara hingga Tyne di Ross-shire dan sejauh selatan Plymouth. Hanya 13 sisi lebar dari keseluruhan sampel yang mencakup kejahatan yang terjadi di luar Skotlandia dan Inggris. Meskipun masih dicetak di sana dan semuanya terkait dengan kasus pembunuhan, 6 dari sisi lebar ini merujuk pada pembunuhan di Irlandia, tetapi 7 sisinya bagaimanapun menutupi pembunuhan yang terjadi di tempat sejauh Pulau Gore, Senegal, Augusta, Kanada, Spanyol, Prancis, Rusia, dan Baravia. Alasan mengapa percetakan Inggris memilih untuk menyebutkan cetakan kejahatan asing ini tidak jelas, karena hanya satu yang menetapkan hubungan yang dengan mengidentifikasi kejahatan sebagai imigran baru. Jenis kejahatan ditampilkan di selebaran banyak dan beragam, tetapi dapat ditempatkan ke dalam 6 kategori utama. Yang pertama itu pembunuhan, termasuk dugaan dan atau pencobaan pembunuhan anak. Yang kedua, seksual, termasuk tindakan tidak wajar, pemerkosaan, melanggar kesucian orang anak. Yang ketiga, properti, termasuk pencurian dan penyeretan ulang pencurian. Yang terakhir adalah undang-undang Skotlandia. Istilah untuk menerima dan menyiapkan barang curian, perampokan rumah dan merusak toko, pencurian domba dan kuda, pemalsuan, penipuan, cloning, hammersuken. Yang keempat, serangan, termasuk penusukan, penyerangan, melukai. Yang kelima, pesanan publik, termasuk pengkhianatan tingkat tinggi, konspirasi, dan kerusuhan. Yang enam, yaitu lain-lain, termasuk kekejaman, pencurian, dan pemenjakan anak. Dari seluruh sampel 551 sisi lebar, identifikasi berkaitan dengan salah satu kategori kejahatan, di mana 2 atau lebih jenis kejahatan terjadi secara luas. Hanya kejahatan yang paling menonjol yang ditampilkan dalam wacana selebaran yang dihitung, misalnya untuk pembunuhan, perampokan,
pembunuhan akan dominan, sisi lebar yang tersisa tidak dimasukkan dalam analisis statistik karena merupakan kalender ukuran dan oleh karena itu berisi banyak kejahatan yang tidak jelas dan atau tidak dapat diterapkan. Misalnya penghilangan atau peringatan terkait dengan kejahatan secara umum. Persentase yang dihasilkan menunjukkan bahwa mayoritas besar pihak dalam sampel 74% menampilkan pembunuhan yang signifikan sosial dari hal ini. Akan dibahas terkait dengan berita kriminal modern. Sisi lebar jelas mewakili kejahatan pembunuhan jika dibandingkan dengan kejahatan sebenarnya. Penjual, seperti yang disebutkan sebelumnya, untuk mendapatkan wawasan tentang kehidupan dan karya pedagang kaki lima awal abad ke-19, tidak ada sumber yang lebih besar dari sumber My Way, tenaga kerja London dan London miskin. Meskipun pertama kali diterbitkan pada tahun 1851, karya Malway melihat kembali kehidupan jalanan kota Metropolis selama satu generasi sebelumnya, dan Malway melihat kembali kehidupan jalanan di kota Metropolis selama satu generasi sebelumnya dan menyajikan kesaksian dari orang-orang jalanan itu sendiri. Berkenal dengan perdagangan selebaran, fokus Malway sekali lagi adalah area Seven Dials di London, yang ia gambarkan sebagaimana pertemuan utama persaudaraan penjual jalanan. Malway menjelaskan bagaimana persaudaraan ini terdiri dari semua jenis penjual sastra jalanan, termasuk penjual lagu-lagu pajang, penyanyi Prince, Up, dan balada. Tetapi ia mengidentifikasikan bahwa untuk penjualan sisi-sisi kriminalitas dan eksekusi secara spesifik, para patternnya adalah yang paling signifikan. Grup ini memiliki dua gaya penjualan tertentu yang paling cocok dengan bourgeoisie atau vulgar dengan suatu subjek yang selalu ada dalam acara politik, kriminal, atau acara publik yang menarik dan seringkali dapat ditulis, dicetak, dan dijual di jalan dalam waktu kurang dari 1 jam. Gaya penjualan pertama adalah starting party, di mana penjualan akan membuat promosi dengan mempromosikan diri mereka di lokasi yang tepat, dan kemudian akan berusaha untuk menarik kerumunan pembeli potensial agar audiens memiliki waktu untuk menelan banyak keajaiban dikerjakan oleh barang dagangan mereka. Salah satu pengawal pasar Manchester menulis dengan nama samaran Philip Vallion tahun 1858 menghasilkan mengungkapkan semua perbuatan dan pembuatan daripada pedagang kaki lima lokal dan keliling, termasuk orang-orang yang menjual alat tulis terbang, yang menjual surat pembunuhan dan eksekusi. Beliau mengklaim bahwa banyak dari para pedagang kaki lima ini mendapatkan uang mereka melalui pemaksaan dan penipuan, sehingga profesi mereka disebut menjajahkan burung pemangsa. Dia memberi banyak bukti penipuan dan penginderaan mereka, termasuk bagaimana dia telah mengamati rekan-rekan di antara mereka yang menyelinap ke halaman belakang dengan barang dagangan mereka, bukan untuk tujuan melakukan penjualan, melainkan untuk mencuri sesuatu yang berharga yang mungkin mereka lihat. Dia juga mengklaim bahwa prostitusi dan pengemis sering dilakukan di bawah kedok menjajahkan, dan bahwa banyak pasal pemohon telah dibawa oleh pengemis sebagai perlindungan terhadap hukum gelandangan. Pendapat beliau bahwa menjajahkan dan perdagangan jalanan dalam banyak kasus besar hanya dilakukan sebagai kedok untuk praktik-praktik yang meragukan dan tidak jujur adalah pendapat yang dianut oleh semakin banyak orang di awal abad ke-19. Namun, itu bukanlah reputasi baru, karena para pedagang keliling selama berabad-abad telah dianiaya sebagai objek kecurigaan dan permusuhan. Memang sebagai landlord
sebagai Lyot's 1967 menunjukkan para teriak jalanan Mahue hanya mengikuti jejak bank-bank dan penunggang gelandangan yang telah melakukan perdagangan mereka di seluruh negeri. Meskipun telah dikejam sejak abad ke-14 sebagai kelas yang melampaui di seluruh harapan akan keselamatan selama berabad-abad, para pedagang asongan telah melanggar banyak peraturan dan perundang-undangan yang sering mengakibatkan kebangkrutan atau bahkan kematian. Tetapi meningkatkan tuntutan akan ketertiban dan kehormatan di abad ke-19 menyebabkan meningkatnya aktivitas melawan mereka. Misalnya pada tahun 1811, sebuah pemberitahuan yang dipasang di Amersham, Buckinghamshire, menyatakan bahwa para hakim yang bertindak untuk ratusan ini telah memberikan perintah wajib kepada polisi dan petugas perdamaian lainnya untuk menangkap semua pengemis umum, penyanyi balada dan gelandangan lainnya, sehingga mereka dapat ditangani menurut hukum. Dampak sosial pembaca dan popularitas. Keunggulan balada sisi lebar dalam kehidupan pria dan wanita biasa terbukti dari banyaknya referensi sastra dan bergambar yang dibuat untuk mereka dalam budaya kontemporer. Dari sejumlah gambar di ukiran Hogarth tentang para istri yang membacanya dan penenun yang menyelamatkannya ke alat tenun mereka hingga penyanyi jalanan Rowlandson yang dikelilingi oleh kerumunan orang yang bekerja keras. Semua ini menunjukkan bahwa balada tertanam dalam kebiasaan dan kasih sayang orang-orang biasa. Juga jelas dari ingatan pribadi bahwa selebaran adalah fitur penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perempuan tidak sendirian dalam memberi selebaran dan lembaran pembunuhan terutama dibeli oleh laki-laki. Perempuan dan anak-anak, seorang penggoda menceritakan bagaimana dia melakukannya sangat baik dengan satu pembunuhan dan bahwa pedagang membeli banyak dari perselingkuhan itu. Dia juga mengatakan bahwa Genterflops tidak akan ada hubungannya dengan pembunuhan yang dijual di jalan. Mereka punya cara lain untuk melihat semuanya. Fuller setuju dengan ini dan menyatakan bahwa cerdas di Manchester tidak pernah membeli barang dari alat tulis barang, mengetahui bahwa itu jarang dapat diandalkan untuk kebenaran. Dan jika itu benar, itu sudah muncul atau akan segera muncul di koran harian. Penjual jalanan sangat menyadari siapa pelanggan terbaik mereka dan tidak sering menyanyiakan waktu menggembar-gemborkan bisnis di area di mana mereka akan mendapat sedikit perhatian, tetapi lebih memilih bekerja daripada di tempat yang mereka tahu bisnis akan berjalan cepat, seperti yang dikatakan oleh salah satu derai pada Maui. Daerah seperti Radfix, Hingwai adalah tempat yang bagus untuk bekerja karena ada banyak perasaan, tetapi diberkatilah Anda. Betapa tempat yang Anda kunjungi tidak dapat bergerak hati mereka seperti batu paving. Mereka tidak akan memiliki surat-surat jika Anda memberikannya kepada mereka, terutama ketika mereka mengenal Anda. Bahkan ketika para pedagang kaki lima London menjajakan di lingkungan pasar yang lebih tinggi seperti What's End, mereka tahu bahwa pelanggan mereka pada dasarnya adalah para bujang, pengantin pria, dan pelayan. Namun, semua pendatang tahu dimanapun mereka berada di negeri ini bahwa bisnis terbaik bisa didapat di distrik kota dan kota yang lebih miskin pada hari Jumat dan Sabtu malam, ketika kelas pekerja akan memiliki gaji di saku mereka dan ada yang sama, teriakan dan penjualan yang sama untuk mendapatkan keuntungan seper pun dari makan malam hari Minggu orang miskin itu. Perhatian yang besar ini bahkan menjadi
lebih signifikan ketika diingat bahwa popularitas yang luar biasa dari pembunuhan dan tiang gantungan di awal abad ke-19 terjadi pada waktu yang tepat, ketika frekuensi benar-benar menurun. Faktanya, bahkan setelah 1868, selebaran selamat, meskipun tidak sampai demikian besar, membuat orang sarjana kontemporer perdagangan berputar pada tahun 1871 bahwa masih kenangan lama dan adat istiadat yang masih melekat padanya, dan ditemukan cukup memberi imbalan kepada penulis, pencetak, penerbit, dan penerotok koran. Tidak mungkin untuk menemukan eksekusi isu-isu pembaca dalam komposisi lebar, tampak pertimbangan bentuk cetak yang sedang berkembang di abad ke-19. Surat kabar memang telah diperdebatkan bahwa pada abad ke-18 surat kabar minimisi penyebaran informasi tentang kejahatan, dan bahwa bentuk cetak ini menjadi sumber laporan yang paling banyak dibaca mengenai masalah hukum dan ketertiban. Literasi sejauh ini telah ditemukan bahwa keterjangkauan, aksesibilitas, dan kedekatan dengan audiens mereka adalah 3 alasan utama mengapa selebaran tetap begitu populer dan menonjol di awal abad ke-19. Tapi ada juga keempat, yaitu tentang tingkat melek huruf kelas pekerja mereka pembaca. Definisi keabsahan selama periode ini tidak jelas dan konsentrasi modern tentang istilah tersebut, seperti kemampuan membaca dan menulis pada tingkat yang diterima atau diharapkan secara kontroversial. Setiap kelas menengah, bukti yang sejauh ini disajikan dengan jelas menunjukkan bahwa senyap kanan tetap populer dan menonjol dalam kehidupan masyarakat kelas pekerja pada awal hingga pertengahan abad ke-19. Tetapi bagaimana dengan sikap kelas menengah terhadap bentuk cetak yang profil ini? Bagaimana pandangan mereka tentang kejahatan dan eksekusi dari sisi-sisi yang luas dan reaksi yang apa yang diprovokasikan oleh literatur tiang gantung ini? Secara umum tampaknya tanggapan paling ringan hanyalah mengabaikan sama sekali produksi perdagangan, balada sisi lebar, dan menganggap lembaran sen mereka sebagai potongan sampah mentah, tidak layak mendapat perhatian serius dan komentar kontemporer. Ada sikap merendahkan diri karena persepsi yang disebar luas bahwa selebaran adalah suara dari dan untuk orang miskin, dan dengan demikian mereka pasti menyinggung selera pembaca yang lebih terhormat. Tentang hukum dan moralitas. Dari teori tentang kejahatan dan hukuman jelas bahwa salah satu perhatian utama Durkheim adalah memahami bagaimana masing-masing dari mereka yang mengetahui ikatan sosial dan integrasi masyarakat dikaitkan bahwa ketika kejahatan dan hukuman terjadi di masyarakat manapun, anggota komunikasi untuk pertemuan dan mengalami peningkatan rasa kohesi sosial. Solidaritas ini ada karena kesesuaian bersama, dan oleh karena itu mereka saling bergantung. Nah, tentang agama dan ritual, sejauh ini telah diperdebatkan bahwa baik dari kaitkan dengan kejahatan, hukuman dan moralitas, teori Durkheim sangat menekankan pada aspek positif daripada negatif. Aspek tatanan dan kontrak sosial ini penting bagi cendekiawan Durkheim karena dalam banyak memutuskan perhatian pada fondasi emosional dan moral tatanan, Durkheim berhasil menarik perhatian pada aspek kehidupan sosial yang cenderung dilupakan oleh ahli teori lain yang hanya berpikir dalam kerangka ideologi atau hegemoni otoriter. Bagi Durkheim, aspek ini adalah gagasan penting tentang yang sakral yang dikaitkan dengan ide dan praktik politik komunis moral manapun yang selalu datang untuk memperoleh karakter yang dominan religius. Misalnya seperti yang dibahas sebelumnya, sisi lebar kejahatan dan eksekusi penuh dengan narasi yang menggambarkan bagaimana orang menanggapi segera setelah kejahatan serius seperti pembunuhan, dan mereka ahli menyampaikan keadaan emosi yang meningkat yang dirasakan orang. Selain itu, selebaran sering menggambarkan bagaimana orang banyak bereaksi yang sama terhadap eksekusi, seringkali
melaporkan bahwa penonton menyambut akhir hukuman dengan tepuk tangan, sorak-sorai, atau eksekusi orang ini, apakah menanggapi kejahatan atau hukuman? Ternyata mengalami gairah, agitasi, dan kegembiraan. Dan ini adalah emosi yang diasosiasikan Durkheim dengan semangat kolektif. Selain itu, karena digerakkan oleh nafsu yang sama, para saksi kejahatan dan hukuman ini ternyata dipersatukan karena mereka terbagi pengalaman emosional yang identik atau reaksi terhadap suatu peristiwa penting dan seperti berkabung. Mereka jelas merasa terdorong untuk menjadi saksi peristiwa yang telah begitu mempengaruhi mereka. Intensitas pengalaman emosional juga akan diperkuat oleh fakta bahwa baik dalam kaitannya dengan kejahatan atau hukumannya, mereka sering dihadapkan pada kematian yang kejam dan menyejukkan. Kesimpulan bahwa secara rinci, sebagaimana teori sosial ini Durkheim dapat memajukan pemahaman kita tentang kejahatan dan eksekusi di abad ke-19. Ini telah memberikan penjelasan teoritis alternatif berkaitan dengan makna dan signifikasi sosial mereka. Dan 3 bidang utama pekerjaan Durkheim telah terbukti memiliki referensi khusus, misalnya berkenaan dengan kejahatan dan hukuman. Durkheim memberikan catatan konsensus yang sepenuhnya dapat menjelaskan dukungan populer dan hukuman untuk peradilan pidana yang terbukti di sisi lain. Sosiologi hukumannya menekankan akar emosional dan ekspresif dari peradilan pidana dan mengungkapkan bahwa reaksi terhadap kejahatan didasarkan pada kemarahan moral yang umum daripada ketimbang politik pribadi. Sebab seperti yang dijelaskan, kejahatan adalah penyimpangan dan dari norma-norma sosial dan moral, dan hukuman adalah untuk memulihkan dan menyatukan kembali komunitas moral yang bersatu. Demikian pula Durkheim mendapatkan bahwa semua hukuman, kekuasaan, dan otoritas dalam masyarakat berasal dari sumber kolektif dan moral. Dan dia mengatakan peran opini publik dalam melegitimasi praktik peradilan pidana dalam menghubungkan hukum dan moralitas. Durkheim mempertanyakan sifat otoriter moral dan batasan sosial dan memberikan interpretasi dari keduanya yang membenarkan tidak hanya aspek positif dan aktif dari kontrol sosial. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf bila banyak kesalahan dari video yang saya buat ini. Sekian dan terima kasih.